Baik, kita mulai. Mohon izin kepada teman-teman yang ada di Zoom Room. Insya Allah acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kami sampaikan pada acara yang baik ini, acara fokus group discussion kepada para dosen, para akademisi, para peneliti, para pengamat. Di kesempatan pagi menuju siang hari ini hadir pada para peneliti yang memiliki kiprah di kancah nasional, memiliki publikasi-publikasi ilmiah yang sudah kita kenal nama besar mereka. Acara ini dihadiri oleh para pakar di berbagai macam bidang, terutama bidang ekonomi dan juga politik sesuai dengan tema yang akan kita angkat, yakni geopolitik ekonomi global, tantangan dan arah baru dunia Islam. Sebelum kita memulai, perlu kami mengenalkan para tokoh yang hadir di room Zoom maupun yang hadir di ruangan di Creative Center IPB ini. Yakni yang hadir pada kesempatan hari ini nampak hadir bersama-sama kita, narasumber nanti akan menjadi pemantik, yakni Muhammad Ishaq. Beliau adalah pengamat ekonomi nasional. Dalam perjalanan juga akan hadir nanti Dr. Muhammad Rian. Beliau adalah pengamat sosial politik, sudah banyak memberikan gambaran pandangan beliau tentang umat dan juga perjuangan umat. Juga nampak hadir bersama kita adalah Dr. Andi Asikin. Beliau adalah doktor di bidang ilmu politik. Dr. Roni Nugraha, beliau adalah pengamat sosial kemasyarakatan. Dr. Slamet Sutrisno, lancar perjalanannya Pak Dokter? Alhamdulillah. Beliau adalah pakar ekonomi politik dan juga senior kita, suhu kita, guru kita, yakni Pak Tun Kelana Jaya. Beliau orang lain menyebutnya coach, kami menyebutnya suhu. Suhu itu menandakan dekatnya hubungan dan juga banyaknya ilmu yang beliau berikan kepada kita. Tentu sudah tidak asing lagi beliau oleh masyarakat, sebagian masyarakat Indonesia. Dan juga baru bergabung bersama kita hadir Pak Profesor Dr. Ujang Maman Khalil. Assalamualaikum Prof, sehat Prof? Depan sini Prof. Mangga Prof, dicari tempat yang kira-kira membuat Prof paling nyaman. Sehingga nanti Prof bisa nyaman memberikan pemikiran, memberikan pandangannya untuk kita. Assalamualaikum Pak Dr. Rian. Telah hadir juga bersama kita Pak Dr. Rian dan juga Pak Dr. Arim Nasim. Pak Dr. Arim Nasim adalah pakar ekonomi keuangan. Pak Dr. Rian adalah pakar sosial kemasyarakatan, pengamat politik. Dan Pak Profesor Dr. Ujang Maman Khalil adalah pakar sosial kemasyarakatan. Beliau telah banyak menulis buku maupun publikasi di dunia internasional. Sedangkan yang hadir di forum Zoom bisa kita ketahui nampak hadir bersama-sama dengan kita. Saya baca berdasarkan posisi Zoom-nya. Kebetulan yang nampak yang paling kiri kanan itu adalah Muhammad Solahuddin. Beliau adalah pakar ekonomi. Assalamualaikum Pak Dr. Muhammad Solahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Solo, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Aman ya Solo semuanya ya. yang hadir di situ sehat semuanya. Insya Allah di sini semuanya sehat dan mudah-mudahan nanti matahari di Solo bisa menghentikan kegelapan yang ada di Indonesia, yakni matahari pemikiran ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pak Dr. Muhammad Solahuddin. Amin. Kemudian nampak hadir Pak Fadli Hudaya. Assalamualaikum Pak Fadli Hudaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Pak Dr. Yuwana Triutomo dari Jogja ini. Apa kabar Pak Dr. Yuwana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukmanur Rahim PhD. Assalamualaikum Pak Dr. Lukmanur Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Ketemu lagi Bang Erwin. Selamat berjumpa lagi Pak Dr. Lukmanur Rahim. Berikutnya ada dari Kalimantan nih Pak Andri Saputra, kandidat doktor Andri Saputra MSc. Assalamualaikum Pak Andri Saputra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para
guru sekalian, kami ikut menimba ilmu. Siap, dan kami tunggu pandangan dari Pulau Borneo. Dan berikutnya ada Profesor Dr. Firman Mene, guru kita dari Pulau Sulawesi. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Profesor ini adalah pakar ekonomi keuangan, ekonomi akuntansi. Beliau telah banyak tampil di berbagai macam call paper internasional, seminar internasional. Dan berikutnya ada Muhammad Hatta, insya Allah nanti akan menjadi narasumber kita, menjadi salah satu pemantik materi kita. Assalamualaikum Muhammad Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana materi akan disiapkan, insya Allah membakar energi, memberikan inspirasi kepada kita ya? Insya Allah. Insya Allah. Berikutnya nampak hadir Pak Dr. Hasbi Aswar, Dr. Hasbi Aswar dari Yogyakarta. Insya Allah nanti akan menjadi pemantik kita berkaitan dengan materi geopolitik internasional. Assalamualaikum Pak Dr. Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dokter, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kacamatanya bercahaya itu. Mudah-mudahan memberikan cahaya untuk kita semuanya. Kemudian nampak hadir Pak Agus Bambang. Amin, amin. Pak Agus Bambang. Assalamualaikum Pak Dr. Agus Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jogja ini. Oh, dari siap. UPN Veteran Jogja. Siap. Ya. Dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian berikutnya Anggarismono itu ya? Nggak kebaca. Anggrismono ya. Anggrismono. Assalamualaikum Pak Anggrismono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Anggrismono? Saya dari Jogja juga. Dari Jogja. Alhamdulillah. Memang istimewa Jogja ini. Alhamdulillah kita hari ini berdiskusi dengan satu topik, membaca geopolitik ekonomi global, tantangan dan arah baru dunia Islam. Ini merupakan satu topik yang sengaja kita angkat, tidak lain tidak bukan karena memang topik ini bukan hanya penting secara akademis, tapi juga strategis dari sisi perkembangan dunia maupun umat belakangan ini. Secara strategis, tentu saja ini merupakan satu topik yang strategis. Sebab jika kita memperhatikan setidaknya selama 2 dekade belakangan, kita memperhatikan bagaimana konstelasi politik ekonomi global itu tidak lagi sama dengan masa-masa sebelumnya. Dunia hari ini telah mengalami semacam polarisasi. Kita memperhatikan selain dari kekuatan Amerika, muncul kekuatan-kekuatan yang lain. Muncul kekuatan China, muncul kekuatan Rusia. Konflik hari ini telah terjadi di mana-mana. Terjadi konflik India, Pakistan, terjadi konflik Rusia, Ukraina, adapun negeri muslim telah lama menderita. Kita memperhatikan bagaimana konflik di Palestina hingga hari ini belum juga berakhir. Kita juga memperhatikan bagaimana negeri-negeri muslim yang lain seperti Suriah, Yaman senantiasa menderita. Oleh karena itu sebagai satu bentuk kepedulian kita, para intelektual, para pengamat, para akademisi, para peneliti, kita berkumpul di sini tidak lain tidak bukan adalah akan memberikan satu gambaran, akan memberikan pemikiran, akan memberikan gagasan-gagasan kita terhadap kondisi dunia ini. Dan tentu kita juga mengharapkan bagaimana kelak dunia Islam ke depan mampu melakukan semacam reposisi dirinya. Mereposisi dirinya yang selama ini kita memperhatikan dunia Islam itu sebagai objek, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi subjek. Jika hari ini kita memperhatikan bagaimana dunia Islam itu seperti dipermainkan oleh para pemain-pemain global, mudah-mudahan ke depan dunia Islam bisa menjadi pemain yang memainkan dunia ini dengan baik, yang bisa mengorkestrasi dunia ini, yang bisa menjadi dirijen dunia ini menjadi lebih baik, sehingga kehidupan dunia tidak seperti sekarang yang dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan ancaman, dipenuhi dengan ketidakadilan, dipenuhi dengan ketidakstabilan. Kapan saja, di mana saja manusia hari ini terancam ekonominya, terancam kehidupannya, bahkan terancam nyawanya. Itulah kenapa kemudian kami intelektual muslim yang didasari oleh satu kepedulian kepada umat, kepada dunia atas dasar keimanan pada Allah Subhanahu wa taala hadir berkumpul di sini lintas bidang ilmu, lintas provinsi, bahkan lintas pulau. Mudah-mudahan acara ini bukan hanya sebatas wacana. Acara ini yang kami harapkan adalah mampu memberikan satu gagasan, satu konsep strategis, satu naskah akademis
bahkan memberikan semacam blueprint yang akan ditindaklanjuti oleh umat, yang akan ditindaklanjuti oleh kita bersama, sebab masalah ini, penyakit yang diderita oleh umat, diderita oleh masyarakat, diderita oleh manusia, bahkan bukan hanya manusia, bahkan alam semesta saat ini sudah menderita akibat perilaku, akibat sistem barangkali yang kita telah saksikan bersama. Betapa hari ini di mana-mana luar biasa terjadi problematika itu. Baik, sebelum kita memulai diskusi ini, insya Allah kami akan mencoba memberikan semacam ketentuan dalam kita berdiskusi. Pertama-tama, kami akan berikan kesempatan kepada para pemantik materi untuk menyampaikan materi dalam waktu sekitar lebih kurang 15 menit. Ada 4 materi kita, yakni ada Dr. Hasbi Aswar, ada Muhammad Ishak, ada Muhammad Hatta, dan juga Dr. Muhammad Rian. Nanti kepada para pemantik materi ini, kami akan berikan kesempatan waktu untuk menyampaikan gambaran, menyampaikan gagasan pemikirannya selama lebih kurang 15 menit. Setelah itu kami akan berikan kesempatan kepada para akademisi, kepada para peneliti, kepada para doktor dan juga profesor untuk memberikan buah fikirnya terhadap kondisi yang ada sesuai dengan tema kita, yakni membaca geopolitik ekonomi global, tantangan dan arah baru dunia Islam. Selepas dari acara ini nanti insya Allah kita akan mencoba untuk merangkum semua yang ada di sini, semua pemikiran yang ada di sini kita akan rangkum, mudah-mudahan menjadi semacam kertas kebijakan yang akan bermanfaat, yang akan kita follow up dalam bentuk berbagai macam aksi-aksi menyadarkan pemikiran umat dalam rangka membangun aksi-aksi yang lebih detail, yang lebih masif lagi dalam rangka untuk mensosialisasikan kepada umat bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan bahwa kita memiliki solusi. Begitu kira-kira gambaran acara ini, jadi kami sangat mengharapkan setelah para pemantik nanti menyampaikan pemikirannya, setelah para pemantik menyampaikan gagasan-gagasannya, maka kami sangat berharap kepada para akademisi, kepada para pengamat untuk menyampaikan buah fikirnya masing-masing yang insya Allah akan menjadi satu kontribusi yang penting bagi perbaikan kondisi umat, bahkan perbaikan kondisi dunia ke depan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada sahabat kita, pengamat politik kita yang berasal dari Yogyakarta. Jadi kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau, dari Dr. Hasbi Aswar. Pertama-tama kita akan ke Yogyakarta terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Hasbi Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, it is yours. Silakan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada ya? Dr. Hasbi Aswar. Ya, makasih Ustadz Erwin ya. Ini kan seharusnya Ustadz nggak apa-apa ya? Dr. Erwin Permana. Oh. Baik, Bapak-Bapak sekalian, Dr. Erwin dan Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amba'du. Ini secara pribadi sebenarnya saya merasa iri ya dengan forum ini, karena untuk 2 topik yang dibahas saya merasa kurang memiliki teman gitu. Nah, sementara yang topik yang kedua tentang ekonomi, di sini pakar ekonomi sangat banyak sekali gitu. Kalau saya merasa jadinya jadi pemain tunggal dengan apa ya, latar belakang keilmuan saya gitu. Jadi saya jadi khawatir ya mudah-mudahan Ustadz sekalian, Bapak-bapak sekalian ya, profesor, dokter yang ada di dalam forum ini nanti bisa memberikan input, kritik dan masukan terhadap pemaparan saya hari ini. Nah, saya secara pribadi ini sebagai pengantar dulu sangat diuntungkan oleh undangan teman-teman di Khilafah Channel News ya, untuk membahas berbagai macam persoalan politik yang terjadi secara kontemporer, sehingga itu memaksa saya untuk terus mengupdate, dan itu lumayan sangat membantu untuk menuliskan makalah yang mudah-mudahan Bapak-Bapak sudah mendapatkan naskahnya dari Pak Agung. Dan tapi sekali lagi itu baru draft ya Bapak-Bapak sekalian. Insya Allah itu akan kami lengkapi setelah kegiatan ini. Begitu juga slide dan materi yang akan kami share juga masih ya insya Allah draft juga, dan insya Allah mungkin kita bisa diskusikan secara panjang lebar nanti. Di 15 menit ini saya akan menyampaikan gambaran umum tentang peta geopolitik global terkini dan potensi dunia Islam atau posisi dunia Islam.
Mohon maaf ini masih loading. Baik. Bicara mengenai geopolitik Bapak-Bapak sekalian, setiap kawasan itu menarik. Setiap negara itu punya keunikan dan posisi letak negara mereka itu mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak di dalam membuat kebijakan-kebijakan politik mereka. Tapi kalau kita bicara mengenai secara global, kalau dalam kajian kami di hubungan internasional itu, tidak semua negara itu berada di level yang penting untuk kita bahas begitu. Apalagi dalam forum yang sangat terbatas ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya hanya akan fokus membahas tentang negara-negara penentu saja dalam mempengaruhi politik internasional sampai saat ini gitu. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Erwin ya bahwa Amerika Serikat, China dan Rusia saat ini menjadi negara yang pemain penting. Walaupun tetap Amerika Serikat tetap menjadi pemain yang paling berpengaruh di antara kedua negara yang disebutkan sebelumnya. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, ini saya percepat saja karena waktunya terbatas. Kita melihat bahwa di kepemimpinan Trump ya, di 2 periode terakhir, Trump itu fokus dengan narasi nasionalisme Amerika Serikat dengan bahasa Make America Great Again. Nah ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ada kekhawatiran di internal Amerika Serikat terkait dengan bangkitnya kekuatan-kekuatan baru, dan kekuatan-kekuatan baru itu berebut dengan Amerika terhadap hegemoni atau dominasi Amerika Serikat secara global. Nah, walaupun memang sampai hari ini Amerika tetap menjadi yang paling dominan secara ekonomi maupun militer, tapi dengan bangkitnya Rusia, dengan bangkitnya Cina, dan dengan manuver-manuver politik yang mereka lakukan, baik di kawasan masing-masing atau secara global, ini menciptakan kekhawatiran buat Amerika Serikat. Gitu. Nah, berdasarkan akan hal inilah Amerika kemudian mengambil berbagai langkah. Gitu. Hanya saja, misalnya Trump itu, kalau saya melihat Trump itu terlalu percaya diri dan terlalu terlalu percaya diri dan ugal-ugalan gitu. Merasa bahwa Amerika bisa melakukan segala cara yang semua negara bisa ikut mengamini apa yang Amerika lakukan. Ternyata tidak semudah itu. Pada saat Amerika memberikan sanksi-sanksi atau memberikan pembatasan pada negara yang lain, seperti misalnya Pakistan, sejak 2018 Pakistan dikritik oleh Amerika dan kemudian menghentikan bantuan militer kepada Pakistan. Setelah itu Pakistan tidak menyerah, Pakistan malah lebih mendekat ke Cina. Dan ya kita lihat ya dalam perang kemarin Pakistan malah menggunakan senjata dari Cina untuk mengcounter serangan rudal Pakistan. Dan ini menjadi frame yang baru bahwa ternyata Cina lebih unggul misalnya secara persenjataan dari Amerika Serikat di satu sisi ya. Walaupun sebenarnya terlalu dini untuk menyimpulkan itu. Tapi ini membuktikan bahwa Amerika itu tidak lagi bisa terlalu percaya diri ketika dia menggertak negara lain, kemudian negara itu akan ikut-ikutan saja dan kemudian mengamini. Dan kemudian tidak punya pilihan lain. Sekarang dunia punya pilihan, selain Amerika Serikat, ada Cina, termasuk juga ada Rusia. Nah ini berarti bahwa pengaruh Amerika Serikat itu menurun dan Cina maupun Rusia naik gitu. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, dominasi media mainstream yang kebanyakan itu juga di backup oleh oligarki dan kekuasaan, itu juga menjadi menurun karena munculnya media-media sosial yang bisa memberikan alternatif wacana. Dan ini akhirnya memantik integrasi publik global dan juga memantik daya kritis mereka menjadi semakin tinggi gitu, baik terhadap rezim yang berkuasa maupun terhadap kondisi-kondisi global yang sedang terjadi. Seperti apa yang terjadi di Gaza. Kita bisa melihat bagaimana dunia, bukan hanya di dunia Islam, tapi juga di Eropa, Amerika, dan negara-negara yang lain, itu mereka malah yang saat ini yang paling dominan, yang paling sering melakukan aksi-aksi yang jumlahnya sangat banyak sekali. Itu. Bapak-bapak sekalian, nah kita masuk ke Cina dan bagaimana Amerika Serikat menghadapi Cina dan Rusia. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, bahwa Amerika itu sekarang dalam kondisi khawatir dengan peningkatan ekonomi Cina. Dalam politik itu, ekonomi itu selalu menjadi
salah satu cara bagi sebuah negara untuk melebarkan atau memperluas pengaruh politiknya kepada negara lain. Dan Amerika sangat memahami itu. Amerika itu ada yang mengatakan bahwa salah satu motif dari perang tarif Amerika terhadap Cina karena Amerika semakin kesini semakin bergantung kepada Cina, semakin dependen terhadap Cina. Dan ini agak buruk terhadap dalam konteks politik. Begitupun juga dengan posisi Cina sebagai negara yang nomor 2 dari segi ekonomi setelah Amerika Serikat. Kekuatan ekonomi Cina itu mampu membuat Cina mendekati negara-negara lain dengan motif-motif ekonomi, perdagangan, dan investasi. Nah, Amerika sadar dengan kondisi ini, sehingga sejak 2018, ya, seingat saya sampai sekarang, Amerika itu menjadikan Taiwan itu menjadi salah satu fokus untuk kartu untuk memanas-manasi Cina terus-menerus. Mungkin ke depan Taiwan itu bisa diposisikan seperti Ukraina gitu, yang berada di perbatasan Rusia, di mana dipanas-panasi, Cina akan dipanas-panasi sama dengan Rusia sampai akhirnya Cina sudah berada di posisi yang sangat klimaks dan kemudian melakukan serangan. Dan ini akan menguntungkan sama dengan kondisi Rusia saat ini gitu. Rusia dipanas-panasi dengan Ukraina dan sampai akhirnya Rusia melakukan serangan ke Ukraina dan sibuk sampai hari ini untuk mengurusi urusan internal atau urusan kawasannya sendiri gitu. Nah, ini menguntungkan Amerika tentunya. Dan ini kelihatannya juga dimainkan oleh Amerika di wilayah Asia Pasifik melalui Taiwan. Termasuk juga Cina Selatan. Xinjiang sudah pernah dicoba oleh Amerika Serikat diangkat, dijadikan sebagai alat untuk menyerang Cina, tapi ternyata tidak berhasil, Bapak-Bapak sekalian. Bahkan di PBB itu, di Dewan HAM, itu 2019 sempat Amerika menggalang dukungan untuk mengecam Cina, tapi ternyata dari 30 yang mendukung Amerika, lebih dari 40 negara malah yang mendukung Cina, termasuk di sana negara-negara Muslim mayoritas kebanyakan. Indonesia posisinya netral ya terakhir gitu. Kemudian dalam konteks Rusia juga tadi sudah saya jelaskan bahwa Rusia itu sejak tahun 90-an itu Amerika sudah mengepung Rusia sejak tahun 90-an dengan ekspansi NATO, dan kemudian terakhir adalah kartu Ukraina yang dimainkan untuk untuk melemahkan energi Rusia di satu sisi, dan di sisi yang lain untuk memutus hubungan antara Rusia dan Eropa yang sudah semakin ketergantungan. Kalau kita baca perang-perang yang terjadi kemarin Bapak-Bapak sekalian, atau hubungan antara Rusia dan Eropa itu luar biasa sekali, sudah saling ketergantungan khususnya dalam konteks minyak, gas, dan batu bara ya. Tapi setelah Rusia perang dengan Ukraina dan kemudian hubungan itu menjadi berubah. Terjadi penurunan drastis hubungan antara Rusia dan Eropa. Dan kemudian Eropa menjadi semakin dekat ke Amerika kembali. Dan itu sesuai dengan target Amerika Serikat. Dan akan tetapi, berbagai upaya Amerika untuk melemahkan Rusia ternyata tidak membuat Rusia lemah gitu. Nah, ini bukti kelemahan Amerika. Ternyata strategi untuk melemahkan Rusia, ternyata Rusia masih punya alternatif lain untuk tetap mempertahankan energinya dengan cara menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara yang agak berbeda dengan Amerika, seperti Cina, termasuk juga Iran, Turki, bahkan India gitu. Jadi banyak negara yang Rusia mampu mendiversifikasi ekspor minyaknya, ekspor energinya dari Eropa ke negara-negara yang lain. Dan itu yang membuat Rusia sampai hari ini masih tak bertahan. Nah, karena masih tak bertahan, Amerika kelihatannya itu tetap Amerika tetap merasa tidak puas, dan kemudian di awal kepemimpinan Trump sempat mengutarakan ingin menguasai Greenland gitu. Greenland itu sebuah pulau ya yang dimiliki oleh Denmark begitu, yang itu berbatasan langsung dengan Rusia di wilayah utara. Dan sebagaimana data yang ada bahwa Rusia itu membangun kekuatan armada lautnya itu di wilayah utara negara Rusia yang berbatasan dengan Greenland, dan itu sangat dekat dengan Amerika Serikat gitu. Dan Rusia masih bisa tetap bertahan, bisa tetap membangun sampai sekarang. Ini artinya bahwa Amerika Serikat belum mampu untuk menghadapi Rusia, dan sebaliknya Rusia bisa jadi bisa melampaui kekuatan Amerika di kemudian hari. Nah, Bapak-Bapak sekalian, di Eropa juga sama. Kita melihat Eropa itu ya, ini secara umum, Eropa itu tidak selalu sejalan dengan Amerika Serikat gitu. Dalam kasus Irak misalnya, Inggris, Prancis, Jerman ya, kalau tidak salah itu juga sebenarnya tidak setuju dengan
rencana Amerika Serikat untuk menyerang Irak gitu. Walaupun mereka cuma bisa mengkritik dari sisi lisan saja. Kemudian yang kedua, dalam konteks terakhir dalam isu Gaza misalnya, Prancis sudah berupaya untuk mengecam atau berkata buruk ya kepada Netanyahu atau Israel. Inggris juga sempat buat kebijakan untuk membatasi ekspor senjata kepada Israel. Ini membuktikan bahwa negara-negara Eropa itu sebenarnya punya sikap sendiri. Hanya saja karena hubungan mereka yang saling terikat dengan Amerika, apalagi di NATO, membuat mereka tidak bisa membuat opsi banyak. Akan tetapi negara-negara yang lebih kecil seperti Norwegia, kemudian Islandia, Irlandia itu Spanyol ya, itu malah sudah tegas gitu mendukung kemerdekaan Palestina. Ini ke depan kelihatannya Eropa itu punya peluang untuk menjadi lebih independen dari Amerika Serikat, dan ketika ada kekuatan baru seperti Rusia dan Cina, Eropa juga sebenarnya kecenderungannya mau berkompromi dengan bahkan Rusia maupun Cina gitu. Hanya saja desakan Amerika Serikat yang membuat mereka tidak berani bertindak lebih jauh. Nah, yang terakhir adalah salah satu hal yang membuat negara-negara Eropa seperti Prancis dan Inggris itu agak menggeser sikapnya terhadap Israel itu karena ada desakan dari publik negara-negara baik di Prancis maupun Inggris agar negara ini bersikap tegas terhadap terhadap Israel dalam isu Palestina. Baik, Bapak sekalian, mari kita masuk dalam isu dunia Islam ya. Secara umum dunia Islam pasca keruntuhan Utsmani itu tetap berada di bayang-bayang Amerika Serikat. Apalagi dunia Islam punya posisi yang penting secara geostrategis dan sumber daya alam, masuk juga sumber daya manusia. Akan tapi di sisi yang lain, dunia Islam punya potensi ideologis dan punya sejarah peradaban besar yang pernah ada di masa lalu, bahkan lebih 1000 tahun gitu. Dan sampai hari ini motivasi ideologis itulah yang selalu mendorong gerakan-gerakan politik Islam dari berbagai negara Muslim untuk selalu aktif eksis untuk melakukan perjuangan dan perlawanan mereka dengan berbagai gaya, baik dengan melakukan perjuangan militer, ada yang terlibat dalam politik formal atau parlemen, ataupun gerakan-gerakan yang sifatnya revolusioner atau ideologis yang lain. Akan tetapi Amerika paham dengan kondisi ini sehingga Amerika itu terus-menerus berupaya untuk bekerjasama dengan rezim dunia Islam untuk mempertahankan hegemoninya melalui pendekatan multidimensi, pendekatan sosial, budaya, kontraterorisme, militer, dan lain-lain sebagainya. Dan termasuk memukul gerakan Islam melalui berbagai cara. Bapak-bapak sekalian, dalam konteks kebangkitan politik Islam, sampai hari ini meskipun direpresi, ternyata dukungan publik Muslim pada syariah itu semakin meningkat, termasuk pada gerakan politik Islam. Walaupun direpresi sedemikian rupa, distigmatisasi sedemikian rupa sebagai radikal, teroris, fundamentalis, ternyata itu tidak mengubah persepsi Muslim terhadap gerakan-gerakan politik Islam yang ada. Hamas sejauh ini itu kan sering digambarkan sebagai teroris dan berbahaya. Tapi yang terjadi di Palestina, baik di tepi barat, apalagi di Gaza, Hamas itu menjadi primadona, menjadi perwakilan mereka gitu. Dan itu akhirnya membuat Fatah menjadi tertinggal dalam konteks politik domestik di Palestina. Di Suriah juga sama, meskipun Hayat Tahrir Asy-Syam itu diinfiltrasi oleh kekuatan-kekuatan barat ya, melalui Arab, Turki, Lebanon, dan Yordan dan lain-lain. Tapi itu mengindikasikan bahwa sebenarnya yang membuat publik itu mendukung HTS itu karena mereka punya semangat syariah, bersyariah yang sangat tinggi. Sayangnya diinfiltrasi dan digunakan atau dilemahkan oleh kepentingan barat. Di Afghanistan juga sama. Setelah 20 tahun, Taliban berupaya dibunuh oleh rezim sekuler dan Amerika Serikat. Ternyata Taliban malah tetap menang di Afghanistan karena mereka lah yang berhasil meraih dukungan dari masyarakat gitu. Dibanding rezim sekuler yang malah korup dan banyak bersikap tidak adil terhadap masyarakat. Dalam konteks Arab Spring juga sama Bapak-Bapak sekalian, Mesir, Tunisia, dan berbagai negara-negara yang berubah, bahkan termasuk di Arab Saudi sebenarnya, dukungan-dukungan terhadap syariah itu juga meningkat. Termasuk di Indonesia ya, dan juga bisa melihat survei-survei. Gerakan 212 dan bangkitnya gerakan politik Islam di Indonesia itu sempat mengkhawatirkan rezim, tapi setelah itu rezim melakukan berbagai cara dengan membubarkan Hizbut Tahrir, melarang FPI, mengintimidasi tokoh-tokoh gerakan politik Islam. Bahkan di era politik pemilu kemarin itu beberapa tokoh
tokoh di persaudaraan 212 itu malah menjadi tim sukses ya. Jadi mereka itu dipecah belah gitu. Ada yang dipukul, ada yang dirangkul. Dan itu yang bisa menjadi jawaban mengapa suara-suara politik Islam di pemilu terakhir menjadi tidak ada. Gitu. Islam politik terus dihadang oleh rezim lokal dan internasional melalui pendekatan represif dan stigmatisasi. Nah, Bapak-Bapak sekalian, untuk poin yang terakhir adalah peluang dan tantangan dunia Islam. Yang pertama adalah, kalau kita melihat ya, Amerika Serikat saat ini meski terjadi penurunan dengan naiknya Rusia dan Cina, Amerika tetap dominan secara politik dan ideologi secara global. Nah, saya menggarisbawahi masalah ideologi. Amerika itu bisa dominan karena salah satu hal adalah karena mereka punya kekuatan ideologi atau soft power, baik dengan bahasa demokrasi, HAM, human rights dan lain sebagainya, pasar bebas, globalisasi. Nah, ini yang membuat publik dunia itu, baik bahkan termasuk dunia Islam itu menjadikan Amerika sebagai kiblat gitu. Dan ini tidak terjadi baik di Cina maupun di Rusia ya. Sampai hari ini Hollywood itu masih tetap menjadi primadona, musik pop barat masih tetap menjadi primadona, kampus-kampus besar Amerika masih tetap menjadi cita-cita anak-anak muda baik di dunia Islam. Nah, ini belum terjadi di Rusia dan Cina. Apalagi Rusia dan Cina kita juga tahu ya tidak punya pemikiran ideologis yang setara dengan Amerika Serikat, sehingga meskipun Rusia dan Cina itu mungkin naik menjadi negara pertama atau negara adidaya, kekuatannya untuk bisa global seperti Amerika dan bertahan itu kelihatannya tidak bisa menjangkau itu. Kemudian, nah oleh karena itu Islam sebenarnya dari segi historis, kemudian pemahaman konsep itu adalah salah satunya yang bisa menjadi alternatif atau bisa menjadi solusi terhadap apa yang ada sekarang. Dan itu harus melalui penegakan atau penerapan Islam melalui negara khilafah. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah gerakan publik, ya, bukan negara, karena kita sudah melihat bagaimana posisi elit-elit politik di dunia Islam sekarang itu yang sudah sibuk dengan kepentingan politik mereka masing-masing, politik keluarga, militer, kemudian dan berbagai kepentingan politik yang lain, ditambah lagi mindset mereka sudah sangat sekuler dan liberal, sehingga tidak ada lagi solusi kecuali kembali kepada gerakan akar rumput atau gerakan publik atau gerakan Islam yang itu mengajak kepada mengembalikan Islam dan Islam diterapkan dalam kekuasaan. Hanya saja memang karena kita paham ya atau melihat peta dunia Islam dan negara apa yang dominan secara politik, ya kita bisa melihat gitu bahwa Amerika Serikat dan negara-negara Muslim itu tidak akan berhenti untuk mengcounter atau membendung dari pengaruh gerakan-gerakan politik Islam yang ada hari ini. Akan tapi Bapak sekalian, ini poin terakhir, meski ada upaya dan ada investasi besar Barat termasuk juga dengan rezim-rezim dunia Islam untuk melakukan represi terhadap gerakan-gerakan Islam, tapi kalau saya lihat kondisi yang buruk atau kebijakan-kebijakan yang buruk yang tidak berpihak pada rakyat, kemudian liberalisasi, sekularisasi yang masif di dunia Islam, ini malah membuka ruang sebenarnya ketidakpercayaan publik dunia Islam terhadap pemimpin mereka. Apalagi dalam isu Gaza terakhir ya, saya kira umat itu bisa melihat dan pasti sangat kecewa dengan sikap pemimpin mereka yang mereka tidak peduli untuk untuk bersikap lebih efektif terhadap Gaza. Nah, ini menambah tabungan kekecewaan rakyat gitu, dan ini secara bersamaan itu membuka ruang buat gerakan-gerakan Islam untuk merebut hati masyarakat, dan ya itu memang butuh kerja-kerja gerakan yang sifatnya konsisten dan terus-menerus. Mungkin itu Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hasbi Aswar yang telah menyampaikan pandangannya, telah menyampaikan buah pikirnya atas kita semuanya. Cukup komprehensif apa yang beliau sampaikan, mulai dari analisis geostrategis, analisis berkaitan dengan konflik-konflik regional, sampai kemudian rekomendasi strategis yang beliau sampaikan kepada kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Hasbi Aswar, jika beliau tadi merasa sepi sendiri dengan ilmunya yang berbeda dari yang lain,
di sini banyak ahli ekonomi, ahli politik, tapi ternyata apa yang Dr. Hasbi Aswar sampaikan itu saya katakan istimewa. Sebab dalam hukum ekonomi itu Ustadz, sesuatu yang langka itu harganya mahal. Jadi Dr. Hasbi Aswar itu menyampaikan pemikiran yang mahal barusan itu. Ini saya bisa kasih spill sedikit, ruangan ini isinya adalah para profesor, para doktor, tapi begitu Dr. Hasbi Aswar menyampaikan materinya, nuansanya husuk sahdu. Jadi saking langkanya ilmunya itu, dan luar biasanya lagi disampaikan dalam waktu yang tepat 15 menit lebih sedikit. Berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada Muhammad Ishak, pengamat ekonomi kita. Beliau akan menyampaikan berkaitan dengan tarif, perang tarif, dan juga dampaknya terhadap dunia termasuk Indonesia. Waktu dan tempat untuk Muhammad Ishak. Silakan Muhammad Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, para doktor dan para ilmuwan, para pengamat, ya, baik yang ada di forum ini atau yang ada di Zoom. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih ke Pak Agung ya, sudah mengundang saya beserta tim untuk hadir di forum ini. Ya sebenarnya saya ini bertugas untuk memberikan pengantar untuk bahan diskusi bagi bapak-bapak sekalian. Jadi baik, langsung saja ya. Ini kayaknya tegang juga nih, kayak karena di hadapan profesor doktor ini kayak ujian terbuka. Ya. Insya Allah dokter. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ada slide-nya agak banyak tapi waktunya cuma 15 menit, jadi mungkin per slide singkat-singkat saja ya. Baik, ini outline yang akan saya sampaikan. Jadi fakta kebijakan perang tarif itu, kemudian juga dampaknya, terus kekuatan ekonomi AS dan Cina dan pelemahan kekuatan AS, dan juga sedikit menyoroti perekonomian Cina dan kelemahan sebenarnya ini masuk ke Ustadz Hatta dan solusi Islamnya juga ke Ustadz Hatta ya. Jadi saya bagian awal sih, jadi bagian pendahuluannya dan kemudian kesimpulannya. Baik, kalau kita lihat ya, sebenarnya perang dagang era Trump ini adalah keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat ya. Itu jauh sebelumnya pada masa George Bush ya, kemudian Obama, dan kemudian juga dilanjutkan oleh Trump periode pertama, kemudian Biden, kemudian Trump periode kedua. Itu memiliki satu kebijakan yang sama, bahwa defisit perdagangan dengan negara-negara lain khususnya Cina ini harus dikurangi gitu. Sehingga tapi pendekatan mereka itu yang kemudian yang berbeda gitu. Mungkin kita menggunakan istilahnya uslub ya. Jadi uslub masing-masing presiden ini berbeda-beda tapi metodenya sama ya. Ini bagaimana mempertahankan kekuatan Amerika Serikat dari sisi ekonomi. Baik, untuk Trump sendiri ya, tahun 2017 itu awalnya mencari kajian akademik untuk menjustifikasi alasan kenapa dia harus melakukan pembatasan terhadap ekspor Cina ya. Kemudian satu pendukung berat Trump itu Peter Navarro ya, yang kemudian menjadi Menteri Perdagangan di era Trump, itu membuat satu dokumen, nanti saya akan sampaikan, yang menginvestigasi bagaimana Cina itu telah melakukan pencurian teknologi secara sistematis, yang kemudian membuat Cina itu menjadi lebih unggul dibandingkan sebelumnya, dan kemudian inilah kemudian menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk menyimpulkan bahwa Trump ini Cina ini melakukan pelanggaran berat ya, sehingga wajar kalau dihukum gitu. Nah, kemudian mulailah tarif pertama khusus untuk panel surya dan mesin cuci, ini barang-barang sebenarnya yang teknologinya rendah ya. Tapi Cina ya, kalau kita tahu produksi
barang-barang seperti panel surya, mesin cuci dan elektronik ini kan mendominasi dunia ya. Kalau panel surya itu hampir sekitar 80-90% produksi panel surya itu di Cina gitu. Sementara produsen Amerika Serikat ya, itu semakin lama semakin tergerus karena biaya produksi Cina memang jauh lebih murah gitu. Jadi bahan bakunya melimpah, kemudian tenaga kerjanya murah, sehingga ekspor ke Amerika Serikat itu jauh lebih rendah dibandingkan produsen-produsen dari Amerika Serikat. Dan ini juga sebenarnya kalau dilihat historinya, asosiasi-asosiasi perusahaan-perusahaan panel surya, kemudian elektronik domestik itu yang mengusulkan kepada pemerintah gitu agar ada pembatasan impor gitu. Kayak kalau di kita mungkin ada kayak Kadin gitu yang meminta agar ada pembatasan impor gitu untuk melindungi produksi domestik mereka. Kemudian juga kenakan tarif ya oleh Trump ya, tapi dibalas lagi. Jadi Cina itu selalu membalas kenaikan tarif yang diberikan oleh Amerika. Kemudian Agustus tarif 25% lagi, kemudian September 10%, ini kemudian dibalas. Dan yang menarik adalah setiap kali perang tarif ini selalu berakhir dengan gencatan senjata ya antara Amerika dan Cina gitu. Nah, jadi Cina kemudian sepakat untuk mengurangi defisit perdagangan dengan Amerika Serikat dengan menaikkan pembelian barang-barang dari Amerika. Jadi misalnya pembelian kedelai, pembelian babi, pembelian unggas dan seterusnya itu kemudian ditingkatkan sehingga defisit dengan Amerika Serikat ini bisa menurun gitu. Kemudian Trump masih tidak puas ya, tarif AS kemudian naik lagi ke 25%, termasuk sekarang sudah masuk ke daftar perusahaan-perusahaan yang high tech. Dalam hal ini Huawei salah satunya adalah perusahaan yang dituding oleh Amerika Serikat sebagai perusahaan militer. Karena direkturnya itu mantan pejabat PLA ya, tentara komunis Cina ya. Mungkin kita masih ingat bagaimana direktur keuangannya itu ditahan di Vancouver ya. Jadi, mereka di tahanan rumah sehingga nggak boleh kemana-mana gitu. Kemudian berlanjut lagi Januari ya, kemudian Amerika Serikat dan Cina sepakat lagi untuk penundaan tarif dan seperti biasa ada deal-deal baru bahwa ada upaya untuk mengurangi defisit. Kemudian setelah COVID, Trump tidak terpilih, kemudian yang terpilih adalah Biden, dan Biden ini tidak merevisi kebijakan Trump sebelumnya. Jadi bahkan bahkan Biden melanjutkan kebijakan pembatasan ekspor Cina. Jadi salah satunya yang saya ingat itu EV ya, jadi kendaraan listrik itu dinaikkan tarifnya menjadi 100%. Ya, bahkan kemudian juga semiconductor ya, chip-chip yang diproduksi di Amerika Serikat ya, sebagian itu dalang diekspor ke Cina. Nah, ini yang kemudian tapi Cina juga membalas gitu. Karena persoalannya rare earth yang menjadi bahan baku chip-chip ini kebanyakan berada di Cina gitu, sehingga Cina membatasi bahan bakunya, teknologinya oleh Amerika dibatasi gitu. Jadi sama-sama saling ketergantungan. Nah, tapi kemudian yang menjadi pembelajaran bagi Cina bahwa ketika mereka menyadari bahwa ketergantungan teknologi dengan Amerika Serikat ini sangat besar, mereka mendorong inovasi yang secara internal ya. Jadi Huawei itu sudah bahkan lebih maju dibandingkan beberapa perusahaan semikonduktor di Taiwan misalnya dalam beberapa hal gitu. Kemudian juga kita melihat bagaimana pertarungan AI ya, misalnya DeepSeek ya, Queen itu sudah bisa memproduksi teknologi yang bisa lebih murah ya dibandingkan OpenAI atau misalnya Cloud ataupun apalagi Gemini dan seterusnya gitu. Nah, ini yang salah satu benefit yang didapatkan oleh Cina dari pertarungan atau perang dagang ini. Kemudian yang 2025 saya kira kita sudah sama-sama tahu historinya bagaimana perang ya, cakar-cakaran ya antara Amerika Serikat dengan Cina. Jadi awalnya yang dikenakan itu adalah Cina, kemudian juga meluas ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia gitu. Dan pada akhirnya ya ketika
tarif itu sudah maksimal 145% yang diserahkan ke Cina, dan Amerika Serikat dan Cina membalas 125%. Akhirnya mereka juga sama-sama menyerah gitu. Akhirnya dilakukan lagi deal yang sama seperti yang dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Jadi memang Trump ini tujuannya itu sudah manuvernya itu sudah bisa ditebak gitu. Motif di balik manuver-manuvernya, dan Cina memahami itu gitu. Nah, sehingga kemudian terjadilah kesepakatan-kesepakatan itu. Dan ini saya kira beberapa tarif yang dikenakan ya, awalnya termasuk Indonesia di sini 32% dan naik menjadi 47%. Ya, jadi lucu juga ini Indonesia gitu. Pak Sri Mulyani Airlangga ke Amerika bukannya turun malah naik gitu. Dan disitulah kemudian Indonesia ditekan kan untuk meningkatkan karena Indonesia dengan Amerika ini surplusnya sampai 19 miliar US dollar gitu. Amerika minta agar surplus Indonesia ini dikurangi gitu. Akhirnya harus meningkatkan impor LPG, kemudian impor gandum ya, dan yang lain ya. Kemudian juga yang termasuk pembatasan lokal konten. Jadi yang dulunya 40% sekarang dikurangi menjadi 25%. Dan secara makro bahwa kebijakan tarif ini tentu saja berdampak global ya. Jadi karena negara-negara perusahaan-perusahaan itu sangat mengandalkan supply chain dari negara lain gitu. Jadi untuk produksi barang di suatu negara ya, Indonesia misalnya harus membutuhkan bahan baku dari negara lain, dan kalau tarifnya naik maka biaya produksinya juga naik. Dan kalau biaya produksinya naik, inflasinya akan naik. Dan kalau inflasi ini naik, biasanya ya, mau tidak mau suku bunga ini harus dinaikkan. Karena hanya dengan cara itulah inflasi itu bisa ditekan. Ini yang disadari oleh para ekonom di Amerika Serikat gitu. Maka mereka itu sebenarnya menentang ya. Jadi ada survei di CNBC ya. Itu 80% dari 60 ekonom yang disurvei itu menolak kebijakan tarif Trump ini karena dianggap justru merugikan Amerika Serikat dalam jangka panjang gitu. Dan karena sistem ekonomi kapitalisme ini juga sangat kuat ya aspek spekulasinya, maka ya komoditas-komoditas spekulasi ini seperti misalnya minyak gitu, kemudian emas, aset-aset keuangan, saham itu kemudian sangat terpengaruh gitu begitu kebijakan Trump ini diberlakukan. Makanya kemudian kita lihat rupiah itu mengalami depresiasi yang sangat tajam gitu. Ini contoh bagaimana IMF ketika pasca perang tarif ini, pasca kebijakan Trump ya, spesifiknya itu sudah mengoreksi pertumbuhan ekonomi negara global termasuk dalam hal ini Indonesia. Jadi Indonesia itu tahun ini diprediksikan awalnya 5% gitu. Sekarang setelah perang tarif ini kemudian dikoreksi menjadi 4,7%. Ya, dan kita lihat di sini ya komposisi perdagangan ekonomi global. Memang Amerika Serikat dan Cina ini adalah dua pemain utama yang kalau dua ekonomi ini goncang gitu ya, maka ya impactnya ke negara-negara yang lain. Makanya pertumbuhan ekonomi global oleh IMF ini dikoreksi menjadi turun dari ke 28% gitu. Ini untuk Indonesia saya kira tadi ya, bagaimana ketika pasca pengumuman kebijakan tarif Trump ini harga nilai tukar rupiah itu naik ke 17.100 ya. Ini pada bulan April gitu. Jadi awalnya masih 16.000 gitu, itu naik jadi 17.000. Dan ya secara rata-rata maka nilai tukar rupiah kita ya akan semakin lama semakin melemah gitu kan. Jadi kalau tahun 90-an ya, mungkin Bapak sekalian masih pernah merasakan bagaimana dolar itu 2.000 gitu. Ya sekarang sudah 17.000 gitu. Sudah. Ya. Dan dampaknya macam-macam ya. Saya kira barang impor menjadi mahal, kemudian utang luar negeri kita dalam mata uang asingnya juga menjadi mahal ya. Kemudian juga ya daya saing ekspor kita juga menjadi menurun karena bergantung pada bahan baku impor kita. Dan yang terakhir adalah cadangan devisa kita terkuras karena Bank Indonesia itu untuk mengurangi tekanan rupiah harus menggelontorkan dolar yang dia miliki gitu. Jadi kalau asing ini menjual rupiah, Bank Indonesia melakukan tindakan sebaliknya, dia harus menjual membeli rupiah gitu. Jadi perang-perangan juga antara Bank Indonesia dengan spekulan. Sekarang pemerintah, Menteri Keuangan juga
dilibatkan. Jadi Kementerian Keuangan itu begitu ada penurunan kurs, mereka diminta untuk membeli menerbitkan obligasi-obligasi dalam nominasi dolar gitu. Jadi artinya dolar yang masuk Indonesia meningkat gitu. Nah, ini yang dilakukan. Tapi ya tetap saja justru nilai tukar tidak berubah dengan signifikan ya. Dan yang paling penting saya kira adalah kalau kurs rupiah naik turun seperti ini, ketidakpastian kan tinggi nih. Jadi para investor-investor yang di sektor real mau investasi, mau beli barang, ini menjadi tidak ada kepastian gitu. Nah, ini saya kira problem yang terjadi dalam sistem sekarang ini. Kemudian kalau terkait dengan dampak yang lain adalah bahwa perang dagang ini tentu saja akan menurunkan arus perdagangan dan meningkatkan hambatan logistik, terutama di Cina dan Amerika Serikat yang memang hampir 25% perdagangan global itu dikuasai oleh mereka gitu. Saya kira ini yang menjadi kenapa kok menjadi isu besar gitu. Dan yang perang dagang ini sebenarnya sasaran utamanya adalah Cina. Ya, karena kita tahu bahwa Cina itu satu sisi surplus perdagangan itu sangat besar. Pada saat yang sama Amerika itu defisit perdagangannya paling besar. Nah, itu dibandingkan negara-negara lain gitu. Kalau Indonesia ini masih surplus gitu. Nah, ini saya kira yang menjadi penyakit Amerika Serikat yang harus diobati gitu. Ini kalau contoh bagaimana beberapa negara-negara utama ya, itu Amerika ini hampir defisit dengan seluruh negara gitu. Jadi banyakkan pengeluaran daripada pemasukannya. Kalau dari sisi impor memang lebih banyak ke Meksiko daripada Cina, tapi defisit dari Cina itu lebih besar dibandingkan ke Meksiko. Ini kalau dari Harvard ya, ini 24% dari defisit Amerika Serikat itu disumbangkan oleh Cina, kedua Meksiko dan Kanada. Dan ini penyakit ini sudah berjalan mulai tahun 1980-an ya. Jadi sampai sekarang ini malah tidak membaik tapi malah memburuk ya. Meskipun Amerika Serikat itu punya kekuatan di surplus jasa, jadi jasa-jasa IT ya, kemudian juga insurance ya, keuangan dia masih sangat kuat, tapi pendapatan dari sektor jasa ini jauh lebih rendah dibandingkan defisit di sektor barang. Nah, ini defisit Amerika Serikat berdasarkan barangnya, jadi barang-barang industri itu memang lebih banyak diimpor ya, termasuk kendaraan, kemudian juga barang-barang elektronik ya, termasuk semikonduktor, itu banyak diimpor dari negara lain gitu. Kalau ini surplus ekspor Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat sendiri tadi sampai Ustadz Hasbi memang dia lebih kuat di barang-barang yang teknologi tinggi dan juga jasa ya. Jadi ICT ya, saya kira perusahaan-perusahaan global ya, yang seperti Google ya, kemudian OpenAI dan sebagainya itu masih base-nya itu ada di Amerika Serikat, dan mereka lah yang kemudian mengekspor jasa mereka ke negara-negara lain ya, termasuk kita menggunakan Google kita harus membayar ke mereka gitu. Jasa asuransi dan seterusnya. Berikutnya adalah khusus untuk dengan Cina ya, kita fokus dengan Cina. Memang terus terjadi peningkatan defisit perdagangan dengan Cina, dan kalau kita lihat yang tabel itu ya, ada barang-barang yang hampir sebagian besar itu di Cina diproduksi. Seperti mainan itu 74% itu dari Cina. Ya, tekstil itu separuhnya dari Cina gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya Cina itu ngambek gitu, tidak mengekspor ke sana, saya kira ini menjadi problem gitu. Makanya muncul ini kan. Ya, jadi mainannya tuh udah dari zaman dahulu gitu. Ya. Ini juga kemudian kita lihat daya saing Amerika Serikat ya dari sisi ekspor ya. Dulu Amerika, Jerman, Jepang ya tahun 2000-an itu masih sangat kuat gitu. Kemudian setelah Cina join ke WTO, itu kemudian secara perlahan dia mampu menjadi pemimpin ya dari sisi ekspor gitu, menjauhi Jerman, Amerika dan Jepang. Dan juga memang keunggulan Cina ini menyebabkan kontribusi dia terhadap pertumbuhan ekonomi global ya,
dan kontribusi terhadap GDP global memang terus meningkat ya. Kalau kita lihat rata-rata pertumbuhannya sekitar 8,7%, sementara Amerika itu hanya 2,4%. Tapi yang kalau kita lihat di slide yang kanan itu ya, Cina yang warna merah itu kan sejak krisis COVID 2020 itu udah melambat tuh, udah mulai melambat. Artinya karena pertumbuhan ekonomi Cina tidak lagi double digit gitu. Dia sudah rata-rata 4-5%. Jadi semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengejar Amerika Serikat. Sementara kalau Jerman dan Jepang ini yang memang kelihatannya agak suram nih masa depannya. Apalagi Indonesia. Gelap ya. Ini juga kalau kita lihat kontribusi Cina terhadap industri manufaktur, karena dia memang core kompetensinya di sini, itu juga kita lihat hampir 31%. Jadi sepertiga dari industri manufaktur global itu diproduksi oleh Cina gitu. Dan yang menarik adalah otomotif. Yang dulu otomotif ini menjadi kekuatan daripada Jerman ya. Ini ada Ustaz Fahmi di sini. Bagaimana otomotif Jerman ini menjadi model ya otomotif perusahaan global ya, dan banyak melakukan investasi di Cina gitu. Termasuk juga Jepang gitu. Tapi data terakhir menunjukkan ya pangsa pasar ekspor otomotif Cina itu terus meningkat, sementara Jerman ya, Jepang itu terus menurun gitu. Ini salah satunya didukung oleh perkembangan kendaraan listrik. Ini coba perbandingan ya. Tahun 2000 industri manufaktur produksi industri manufaktur Amerika dibandingkan Cina. Itu semua mulai dari makanan, kemudian tekstil ya, motor kendaraan, Amerika itu unggul semua tuh, jauh selisihnya kan. Kemudian tapi kalau pada tahun 2019 ya, saya pilih karena COVID itu agak tidak terlalu agak bias gitu. 2019 itu Cina sebaliknya hampir mengalahkan seluruh keunggulan industri manufaktur dari Amerika Serikat gitu. Yang beberapa mungkin bersaing ya, seperti chemical ini, karena memang ini sebagian adalah membutuhkan teknologi tinggi. Tapi ada satu hal yang juga perlu dicatat bahwa memang waktunya hampir habis ya. Cina ini sangat bergantung pada investasi asing. Jadi bagaimanapun juga Cina itu bisa maju itu karena ditopang oleh investasi asing. Seperti sektor otomotif tadi, kalau tidak ada Volkswagen, tidak ada BMW, ya tidak ada apalagi Jeep, macam-macam yang investasi di Cina, Toyota, mereka tidak mungkin catch up dengan teknologi otomotif yang ada saat ini kita. Makanya Cina itu sangat membuka diri investasi asing gitu, termasuk Tesla misalnya, itu kan diberikan banyak keistimewaan untuk investasi kita. Dan ini kita lihat kontribusi ekspor Cina yang tinggi tadi yang pada masa 2000 yang ke Amerika itu ya, itu sebagian besar ya, khususnya tahun 2000-an itu ditopang oleh perusahaan-perusahaan asing. Jadi perusahaan asing lah yang kemudian menyebabkan ya defisit sebenarnya di Amerika Serikat itu sendiri, karena ada relokasi industri-industri dari Amerika atau negara-negara industri ke Cina yang itu memiliki banyak keunggulan kita. Ya, ini ada satu paper ya yang ditulis oleh OECD tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu sudah dilakukan kajian bagaimana sebab-sebab yang menjadi keunggulan Cina gitu, sehingga bisa menarik banyak investasi asing. Saya karena waktunya sudah habis ya. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada Cina juga ini sangat bergantung pada negara lain gitu. Karena bagaimanapun barang-barang yang diproduksi Cina kan harus dijual kan. Harus dijual kemana gitu? Harus dijual ke negara-negara importir ya. Dan yang salah satu negara impor yang paling besar itu adalah Amerika Serikat. Gitu. Dan yang kita lihat bahwa ketika pasca perang tarif ini, ketika pembatasan ekspor ke Amerika ini justru dialihkan ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, Cina ini masih bergantung kepada aset USD ya, mata uang dan aset global yang ini memang dibutuhkan oleh Cina untuk sebagai cadangan devisa dan juga pembelian komoditas-komoditas. Dan yang terakhir adalah Cina itu masih bergantung pada teknologi asing. Ini yang saya maksud tadi dengan mungkin Bapak-Bapak sekalian bisa membaca lebih dalam bagaimana investigasi Kementerian Perdagangan Cina yang
mengulik ya bagaimana cara-cara Cina mencuri dalam pandangan mereka ya teknologi dari negara lain. Nah, jadi secara teknis misalnya investor-investor asing di otomotif misalnya itu dipaksa untuk joint venture dengan perusahaan domestik. Ketika joint venture, teknologi-teknologi yang dimiliki perusahaan asing ini kemudian bisa dibuka gitu. Nah, dan hak-hak paten mereka menjadi tidak menjadi bisa dilanggar gitu. Nah, ini saya kira kemudian berikutnya Cina juga membatasi ekspor barang-barang rare earth misalnya, kemudian juga intelijen Amerika Serikat intelijen dari Cina ini dimanfaatkan melalui pelajar-pelajar mereka. Dan yang terakhir adalah Cina ini memiliki satu visi yang sangat kuat sebenarnya, Made in China 2025, yang ini targetnya 70% daripada teknologi tinggi itu bisa mereka kuasai. Dan juga ada Thousand Talents Plan. Jadi Cina ini mengembangkan bagaimana mengajak ilmuwan-ilmuwan asing ataupun keturunan Cina yang ada di Amerika atau negara lain untuk kembali ke Cina gitu. Termasuk yang bapak dari EV itu dulunya kerja di Audi ya, kemudian sekarang direkrut di Cina gitu. Saya kira itu mungkin yang bisa sampaikan, nanti mungkin bagian aspek-aspek yang fundamental akan disampaikan oleh Ustadz Hatta. Tapi yang kesimpulan saya adalah bahwa melemahnya daya saing ekonomi Amerika Serikat ini mendorong AS untuk melanggar berbagai macam prinsip-prinsip sistem ekonomi kapitalis yang mereka adopsi seperti pasar bebas ya. Kemudian juga jadi kepercayaan terhadap ekonomi AS dan modal sistem kapitalisme juga semakin menurun. Kemudian yang kedua saya kira juga Cina, kita juga bisa belajar dari Cina bahwa Cina ini sangat pragmatis ya untuk mengambil benefit dari investasi, kemudian ekspor dan seterusnya untuk memperkuat daya saingnya. Dan yang ketiga bahwa pengalaman Cina ini bisa menjadi pelajaran bagi negeri-negeri Muslim, bahwa ketika kita memiliki satu strategi kebijakan ekonomi yang tepat, ini bisa akan menghasilkan suatu kemajuan gitu. Tapi kalau jalan yang ditempuh itu sama dengan negara-negara kapitalisme yang lain, saya kira hasilnya juga akan sama gitu. Dan ini membuka peluang bagi sistem selain kapitalisme dan tentu saja Islam ya untuk menjadikan model pembangunan ekonomi negeri-negeri Muslim. Baik, itu maaf terlalu lama mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Ishak yang telah menyampaikan materinya kepada kita berkaitan dengan perekonomian global pasca perang tarif Amerika dan juga China. Cukup komplit dan juga komprehensif materi yang beliau sampaikan. Beliau bercerita mulai dari kronologi perang tarif, dampak-dampaknya, kemudian berbagai macam data beliau sajikan berkaitan dengan ekspor, impor, supply chain, dan juga beliau juga singgung terhadap kondisi terhadap Indonesia. Jadi secara keseluruhan Muhammad Ishak ikan belanak, ikan predator, Muhammad Ishak layak doktor. Baik, berikutnya untuk melengkapi pandangan kita, untuk melengkapi pemikiran kita berkaitan dengan ekonomi, maka kita akan ke bumi Borneo. Assalamualaikum Muhammad Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada Muhammad Hatta untuk menyampaikan gagasannya, pemikirannya berkaitan dengan ekonomi, dampak ekonomi terhadap Indonesia. Muhammad Hatta, it is yours. Baik, terima kasih Bapak Dr. Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Kalimantan Timur, Bapak Profesor, Bapak Doktor yang ada di ruang luring maupun daring. Tadi sudah cukup banyak ya dipaparkan, dijelaskan tentang perkembangan dinamika politik ekonomi global. Dari kami ingin menambahkan atau melengkapi
dari sisi bagaimana sebenarnya posisi Amerika Serikat dalam konteks lebih spesifik adalah defisit perdagangan luar negeri. Neraca perdagangan ya, neraca perdagangan. Kami melihat Amerika Serikat memang nampaknya mendeteksi, memandang ada yang sudah bergerak terlalu liar gitu. Ada yang sudah offset ini, ada yang offset. Jadi ada yang perlu kemudian dikendalikan, ya. Bahkan dengan sikap respon yang sangat keras kami pikir. Bahkan mengorbankan dengan kondisi stabilitas ekonomi global yang masih tidak kunjung membaik ya. Karena kita tahu pasca pandemi itu ada inflasi yang bergerak sangat liar gitu ya. Ada inflasi yang bergerak sangat liar, terutama setelah serangan Rusia terhadap Ukraina. Di sana ada inflasi energi, ada makanan, ya. Dan itu kemudian menambah beban fiskal banyak negara di dunia, semakin melambung tinggi, gitu ya. Padahal beban fiskal pada saat pandemi saja itu sudah sangat begitu besar ya. Ditambah kemudian dengan inflasi yang bergerak liar tersebut karena mengharuskan otoritas moneter menaikkan tingkat suku bunga sangat tinggi. Kita tahu inflasi di Amerika pun masih belum sesuai dengan yang diinginkan oleh The Fed ya. Bahkan sampai Trump sendiri mengancam gubernur The Fed untuk menurunkan tingkat suku bunga. Namun inflasi yang masih berada jauh dari sasaran, maka sesuai dengan teori kerangka berpikir moneter itu tidak mungkin di tingkat suku bunga diturunkan. Dan hal senada juga terjadi di Indonesia ya, bahwa kita sekarang tingkat suku bunga acuan itu sekarang berada di angka 5,75%, yang udah beberapa kali BI tidak menurunkannya karena khawatir dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Tadi Bapak Dr. Ishak sudah menyampaikan bagaimana kemudian cadangan devisa kita terkuras untuk stabilisasi di pasar forex itu. Dan itulah kemudian kondisi ekonomi pasca pandemi yang sangat tidak baik, dan kemudian dilanjutkan dengan ada perang dagang yang seperti ini. Namun itu mungkin harga yang memang harus dibayar bagi Amerika untuk mengamankan kekhawatiran mereka berkaitan dengan gerak liar dari dalam tanda petik ya, gerak liar dari negara-negara yang mereka waspadai seperti Cina ya terutama. Tadi disampaikan juga oleh Bapak Dr. Ishak sudah mengatakan bahwa perang dagang saat ini sebenarnya adalah target utamanya adalah Cina, yang bagi Amerika memang sangat beralasan mereka untuk khawatir gitu ya, untuk khawatir karena surplus perdagangan yang dimiliki oleh Cina itu kemudian Cina menggunakannya untuk membangun kekuatan industri, termasuk juga kekuatan teknologi, termasuk juga kekuatan militer. Itulah yang kemudian sangat mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi cadangan devisa global, itu memang cadangan devisa dalam bentuk komposisi dalam dolar itu memang dolar itu sudah di akhir tahun 2024 posisinya adalah terendah dalam 29 tahun terakhir. Jadi terendah dalam 29 tahun terakhir. Itu sangat tentu indikator yang
tidak boleh dilewatkan oleh Amerika berkaitan dengan cadangan devisa global, dalam konteks adalah dolar Amerika yang nampak ditinggalkan. Meskipun memang kalau kita ditambah juga ada gerakan de-dolarisasi ya. Hanya saja memang berkaitan dengan de-dolarisasi ini, hasil penelitian kami berkaitan dengan local currency transaction misalnya yang kami teliti terakhir adalah tidak banyak pengaruh positif terhadap nilai maupun volume ekspor. Misalnya yang kami kaji itu adalah perdagangan Indonesia, Malaysia, Thailand dan Jepang ya. Itu hasil dari penelitian kami tidak memiliki pengaruh yang signifikan, tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai impor maupun nilai ekspor impor maupun dari sisi volume. Jadi itulah yang kemudian membuat Amerika Serikat begitu cemas ya, khawatir terkait dengan pergerakan liar seperti ini. Nah, karena itu kemudian kami pikir kalau kami melihat data yang ada, bahwa kami coba ingin sedikit menampilkan slide. Data yang kami miliki berkaitan dengan perdagangan defisit perdagangan Amerika ini, sesungguhnya defisit perdagangan Amerika yang terjadi saat ini itu adalah berada dalam kendali by design oleh Amerika Serikat ya. Jadi kalau ini adalah slide yang kami himpun dari setidaknya 3 sumber ya. Dari tahun 1790 abad 18, di penghujung abad 18 sampai dengan sekarang saat ini. Dari situ kita bisa melihat bahwa defisit neraca perdagangan Amerika itu sebenarnya hanya terjadi di sekitar 6 dekade terakhir ini gitu ya. Dan itu bertepatan dengan bagaimana kemudian sistem nilai tukar itu dirubah oleh Amerika yang tadinya menggunakan Bretton Woods yang notabene-nya itu adalah harus di backup dengan dolar, kemudian bergerak dengan sangat liar menggunakan sistem nilai tukar floating exchange rate, sistem nilai tukar mengambang. Nah, pada sisi inilah kemudian juga kalau kita melihat tarif, kalau kita melihat bagaimana kemudian tarif itu diturunkan oleh Amerika Serikat begitu tajam, itu juga hampir bersamaan waktunya pada tahun 1971-an ya. Jadi perdagangan bebas ya, yang kemudian ditandai dengan turunnya tarif rata-rata secara tajam yang ditetapkan oleh Amerika Serikat itu juga terjadi pada tahun 1970-an. Ini adalah salah satu cara Amerika untuk kemudian merancang bagaimana mereka bisa menjadikan dolar itu sebagai alat atau instrumen untuk mempengaruhi negara-negara di dunia ya. Jadi termasuk kemudian merangkul aliansi yang ada atau kemudian mencoba untuk menekan bagi negara-negara lain melalui defisit perdagangan dan eksistensi dolar itu sendiri. Jadi kami melihat ada data yang demikian. Begitu pula defisit perdagangan itu juga ternyata ditopang oleh kebijakan moneter yang berubah pada tahun 1971 gitu ya. Kita lihat di sini misalnya dari yang kami olah datanya di sini. Jadi pada periode 1971 sampai dengan tahun 2000 itu kenaikan aset The Fed itu mencapai 4,4 miliar dolar dalam satu kuartal, 4,4 miliar dolar dalam satu kuartal. Itu berbeda jauh dengan periode tahun 45 sampai 70 sebelum sistem nilai tukar floating exchange rate diterapkan. Hanya bertambah dalam satu kuartal itu hanya bertambah sekitar 0,4 miliar
US dollar dalam satu kuartal. Nah, ini ini kami melihat sebagai rancangan, sebagai kendali Amerika. Bagaimana kemudian dengan perdagangan luar negeri itu mereka bisa membentuk aliansi dan kemudian sekaligus menekan negara-negara lain melalui perdagangan luar negeri. Jadi demikian. Kalau kemudian dikatakan bahwa, kalau kemudian Trump kemudian menyampaikan bahwa Amerika Serikat mengalami kerugian, maka sungguh itu adalah penyesatan, gitu. Itu adalah penyesatan. Karena memang rugi dan untung dalam perdagangan luar negeri itu tidak semata-mata bisa dilihat dari sisi defisit dan surplus, karena memang bisnis di dalam internasional dalam konteks ini adalah yang terbaca di dalam BOP atau balance of payment, neraca pembayaran, itu tidak bisa disamakan dengan logika bisnis individu. Jika kemudian rugi itu tidak baik, untung itu adalah baik. Defisit tidaklah automatically itu kemudian menyebabkan bisa dikatakan buruk, begitu pula surplus bisa dikatakan baik. Karena ini adalah bisnisnya sebuah negara. Bisnisnya sebuah negara itu tadi di sana ada komponen-komponen lain yang sangat menentukan apakah itu sebuah negara itu berada dalam posisi baik atau buruk. Tidak bisa langsung dibaca hanya sebatas defisit atau surplusnya. Nah, ini adalah gambar grafik yang kami juga telah olah. Bagaimana kemudian neraca perdagangan Amerika itu memang defisit sejak tahun 1971. Dan ini berbarengan dengan tarif yang juga turun sejak tahun 1991, termasuk juga kemudian tadi adalah sistem nilai tukar yang diciptakan untuk memberikan ekosistem agar perdagangan luar negeri Amerika Serikat itu bisa defisit. Termasuk tadi juga adalah bagaimana bank sentral memberikan likuiditas agar perdagangan luar negeri itu bisa berjalan dengan baik. Ketika dolar Amerika Serikat itu menjadi mata uang utama di dunia, maka yang dilakukan oleh Amerika adalah bagaimana caranya likuiditas dolar itu bisa mencukupi transaksi mata forex internasional. Jika tidak, maka justru itu tadi akan membahayakan depresiasi mata uang lokal, mata uang negara-negara yang disebut dengan emerging market and developing economics. Itu akan membahayakan mata uang mereka terdepresiasi jauh lebih dalam, dan ditambah dengan kondisi yang ada pasca pandemi yang ekonomi banyak negara yang begitu tertekan, maka itu adalah sebuah kehancuran atau kerugian bagi Amerika Serikat itu sendiri. Maka saya sejak awal Amerika Serikat menggunakan perang tarif seperti ini ragu itu akan berjalan terus dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena itu justru menggeser atau menghabiskan makan siang gratis mereka sendiri. Itu pasti tidak akan terjadi. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Robert Triffin di dalam bukunya Gold and Dollar Crisis tahun 1960. Salah satu keniscayaan bahkan keharusan bagi Amerika Serikat adalah bagaimana kemudian neraca perdagangan Amerika itu selalu defisit untuk menyuplai likuiditas dolar di tingkat dunia. Jika tidak, maka kehancuran total yang terjadi, dan itu akan merugikan Amerika Serikat. Nah, jadi kami melihat ini adalah bagian dari kendali Amerika Serikat tadi untuk menarik kembali mereka-mereka yang sudah offside tadi itu, dan kemudian terus kemudian menjaga perdagangan internasional itu sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Nah, jika demikian, perdagangan internasional ini bisa kita lihat bahwa dolar Amerika meskipun masih dalam kendali Amerika Serikat, masih dalam kendali Amerika Serikat. Namun memang kendali ini menghadapi tantangan yang begitu nyata.
bagaimana tidak pada tahun 2022 misalnya Bank for International Settlement pernah menyampaikan data bahwa transaksi forex internasional per hari, average per day, ya, itu tidak kurang mencapai 7,5 triliun dolar per hari. Nah, ini adalah angka yang sangat besar, 7,5 triliun dolar per hari, average rata-rata. Sementara kemudian GDP global dalam satu tahun itu hanya sekitar 25 triliun dolar dalam satu tahun. 25 triliun GDP global. Sementara transaksi mata uangnya sendiri adalah 7,5 triliun tadi. Itu ini adalah kondisi yang satu sisi memang Amerika akan terus menjaga bagaimana dolar itu sebagai mata uang dunia. Namun mereka akan berhadapan dengan fakta kerusakan ekonomi, tata kelola keuangan, perdagangan luar negeri yang tidak bisa dihindari. Disitulah kemudian gagasan ide-ide ekonomi syariah, ekonomi Islam akan mendapatkan tempat yang baik, tempat yang sangat strategis kami pikir untuk terus disampaikan. Karena ekonomi syariah jelas akan memberikan wadah sama-sama adil dalam bertransaksi, baik itu secara lokal maupun internasional. Kenapa? Ya tentu saja itu diawali dengan mata uang emas dan perak. Mata uang emas dan perak itu tidak bisa berada dalam ekosistem yang ribawi seperti sekarang, tidak akan pernah. Inggris pada pasca Perang Dunia Pertama itu pernah ingin kembali menerapkan mata uang emas, namun mereka tidak bisa melakukannya kembali. Kenapa? Karena mereka harus banyak mencetak uang untuk mengatasi pengangguran yang begitu banyak ketika itu pasca Perang Dunia Pertama. Dalam ekonomi syariah, tentu itu adalah instrumen yang salah. Instrumen yang harus diberikan, yang harus dilakukan ketika kemudian terjadi banyak pengangguran adalah dengan cara menjaga distribusi harta kekayaan itu berjalan dengan baik, sehingga tidak perlu menggunakan pencetakan uang sebagaimana yang dilakukan oleh Inggris. Nah, itulah sekelumit bagaimana kemudian yang kami pikir sikap Amerika yang kami lihat itu adalah salah satu cara bagi Amerika untuk mengendalikan pihak-pihak yang sudah dianggap offset, yang sudah dianggap bergerak sangat liar. Jadi harus dikendalikan. Meskipun memang itu juga harus dibayar harga mahal, karena pasti beban fiskal di negara-negara berkembang yang disebut dengan emerging market and developing economics itu akan terus tambah beban fiskalnya. Indonesia sekarang meskipun di APBN kita bulan Maret itu tidak disebutkan bagaimana posisi utang kita terakhir, sebenarnya itu bisa kita baca dari bagaimana statistik yang sudah disediakan oleh Menteri Keuangan yang lain, di statistik yang lain ya, yang juga sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Bagaimana sebenarnya penerbitan SBN ya dan seterusnya itu sudah kita baca bahwa pasti APBN kita atau utang kita itu sudah berada di atas 8.000 triliun. Terakhir itu kan di bulan Februari disebutkan masih di bawah 8.000. Nah, di bulan Maret APBN kita ya yang itu tidak menyebutkan, sebenarnya utang kita sudah 8.000 triliun. Namun itu adalah utang dari siapa? Utang dari general government ya, pemerintahan ya. Belum termasuk BUMN ya, belum termasuk BUMN. Baik, kami kira begitu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih, mohon maaf Bapak, kalau saya kembalikan kepada Bapak Dr. Erwin. Ya, terima kasih Muhammad Hatta atas materi yang sudah disampaikan kepada kita. Beliau memaparkan dari awal berkaitan dengan konstelasi perang dagang antara Amerika dan juga negara-negara yang lain. Banyak sekali beliau menyinggung berkaitan dengan istilah-istilah yang relatif kental dengan aroma moneter. Jadi saya kira agak melengkapi apa yang disampaikan oleh Muhammad Ishaq dengan Muhammad Hatta. Muhammad Ishaq
agak cenderung kental aroma fiskalnya. Dari awal sampai akhir itu cenderung kental aroma fiskal, perdagangan, transaksi dan segala macam. Sedangkan Muhammad Hatta agak kental aroma moneternya. Jadi kita mendapatkan dua perspektif ekonomi yang cukup komplit, yakni fiskal dan juga moneter. Muhammad Hatta tadi banyak menyinggung berkaitan dengan inflasi, kemudian local currency, terus kemudian berkaitan dengan transaksi Amerika dengan menggunakan dolar, yang itu justru kalau kita melihat dari sisi fiskal merupakan sebuah kerugian Amerika ketika Amerika mengalami defisit perdagangan, tapi justru dari perspektif moneter keberuntungan bagi Amerika. Kenapa? Dia hanya mengekspor rupiah dalam bentuk kertas. Dia bisa mendapatkan BMW, dia bisa mendapatkan barang mewah, dia bisa mendapatkan semua yang berharga masuk ke Amerika, dia cukup cetak dolar kasih ke negara yang lain. Ini perspektif moneter. Jadi sangat melengkapi. Terakhir kita akan berikan kesempatan. Terima kasih sekali lagi Muhammad Hatta atas materinya yang telah di-share kepada kita semuanya menambah perspektif kita. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada Dr. Rian yang akan menyampaikan materi kepada kita berkaitan dengan bangkit runtuhnya peradaban. Jadi beliau adalah penjahit peradaban. Kami berikan waktu dan tempat kepada Dr. Muhammad Rian. Silakan. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru besar, doktor, master, dan juga seluruh yang ada di ruang nyata maupun juga di ruang maya, ya, pada kesempatan ini salam hormat, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan yang terbatas ini. Saya insya Allah akan menyampaikan beberapa poin yang mudah-mudahan bisa saling melengkapi apa yang tadi disampaikan pada narasumber yang sebelumnya dengan judul Pasang Surut Peradaban dan Peluang Bangkitnya Peradaban Islam Memimpin Dunia. Pada kesempatan ini saya ingin menyamakan dulu persepsi terkait dengan apa sebenarnya yang kita maksud dengan peradaban. Karena sesungguhnya di dalam diskusi yang ada di pakar, ya, di lintas zaman, kita mendapati memang ada berbagai perbedaan di dalam memaknai apa yang kemudian kita gunakan istilah sekarang dengan peradaban tersebut. Sehingga dari sini, karena keterbatasan waktu, saya langsung pilihkan ya yang kita maksud dengan peradaban dalam konteks pagi hari ini, ya, itu adalah yang kita maksudkan dalam bahasa Inggris itu adalah civilization, dalam bahasa Arabnya itu adalah hadharah. Meskipun di dalam bahasa Arab sering juga peradaban itu diterjemahkan dengan madaniyah, tetapi kemudian saya nanti akan bedakan antara hadharah atau peradaban ini dengan madaniyah. Apa yang dimaksud peradaban? Yang dimaksudkan oleh peradaban di dalam konteks ini adalah kumpulan pemahaman tentang kehidupan. Jadi hadharah ini ditentukan oleh asas ideologinya, majmu'ul mafahim anil hayah. Artinya dia adalah kumpulan pemahaman-pemahaman yang lahir dari satu keyakinan dasar tertentu. Ya, makanya kemudian hadharah barat, ya, hadharah gharbiyah itu bertentangan dengan hadharah Islam. Sementara yang dimaksud dengan madaniyah, ya, itu adalah bentuk fisik yang digunakan dalam berbagai urusan kehidupan. Jadi askalul madiyah, ya, yang itu dipengaruhi, ya, oleh hadharah untuk sebagian, ya, misalnya seperti tentang lukisan, ya, kemudian aurat, ya, dan kemudian ada juga yang tidak dipengaruhi oleh hadharah, ya, yang sifatnya universal seperti sains dan teknologi. Dalam konteks ini pula saya ingin menyamakan persepsi tentang makna sakofah. Karena sakofah di sini itu nanti dikaitkannya
dalam beberapa penerjemahan itu juga kemudian dengan kata kultur atau yang kita kenal dengan kata budaya secara umum. Nah, sakofah yang dimaksud di sini adalah pengetahuan-pengetahuan yang kemudian dihasilkan ya lahir dari kemudian akidah tertentu. Maka kalau sakofah Islam ya itu yang dimaksud dalam konteks ini adalah berbagai pengetahuan, misalnya tafsir, misalnya kemudian tentang hadis, misalnya kemudian tentang usul fikih, bahasa Arab. Sementara kalau ilmu yang dimaksud di sini itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya tajribiyah, yang sifatnya eksperimental, fisika, kimia dan seterusnya. Yang ini untuk nanti bisa kita jadikan sebagai dasar dari sharing kita sehingga nanti tidak ada perbedaan di dalam memaknainya. Ini yang mungkin disclaimer dulu ya pertama sehingga nanti mudah-mudahan diskusinya bisa lebih dalam. Nah, yang kedua yang kemudian kita maksudkan dengan pasang surut peradaban itu sudah banyak sekali kemudian dibahas oleh para pakar peradaban khususnya ya, di mana kemudian saya ini mungkin akan lintas waktu saja. Misalnya salah satu yang saya kira menjadi rujukan itu adalah kemudian Ibnu Khaldun ya yang kemudian terkenal dengan kitab ya Al-Muqaddimah ya yang kemudian beliau hidup di antara kurang lebih 1332 sampai 1409 dan dalam konteks hadharah tadi atau peradaban ya itulah yang kemudian menjadi semacam pemantik atau pengguna awal begitu ya dari pengertian yang tadi dimaksudkan. Nah, yang paling penting dalam konteks peradaban ini Ibnu Khaldun kemudian membuat apa yang disebut dengan siklus dari peradaban, di mana dari observasi yang beliau lakukan, ya itu ada yang disebut dengan awal dari sebuah peradaban, kemudian di situ akan mengalami puncak, setelah puncak kemudian nanti akan ada penurunan, dan kemudian setelah penurunan itu kemudian nanti akan ada kehancuran dan terjadi siklus baru. Jadi ini kemudian secara alamiah itu kemudian terjadi. Dan yang menarik Ibnu Khaldun sudah kemudian memberikan semacam warning, ya, sudah memberikan semacam rambu-rambu gitu ya. Kapan ketika peradaban itu naik dan kapan peradaban itu akan turun. Peradaban akan naik ketika mereka didorong apa yang disebut dengan konsep kunci yang banyak kemudian dibahas secara detail, yaitu apa yang disebut dengan asobiyah. Ya, asobiyah disebut dalam pengertian yang solidaritas sosial. Jadi bukan dalam konteks yang mungkin cenderung negatif, ya ada sebagian yang melakukan kajian di situ. Tapi yang dimaksud ini adalah bagaimana satu kelompok itu kemudian memiliki solidaritas sosial yang tinggi, yang itu didasarkan oleh satu katakanlah keyakinan tertentu. Ya dalam konteks Islam tentu akidah Islam kemudian melahirkan sebuah keterikatan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan peradaban itu akan turun? Manakala kekuasaan itu ya itu sudah kemudian larut ya di dalam kepuasan sesaat atau kemudian kemewahan. Ya, sehingga kemudian akhirnya yang terjadi itu adalah kemudian adanya kebijakan-kebijakan yang tidak efektif ya di dalam melakukan berbagai respon ya terhadap tantangan-tantangan yang ada, bahkan dia akan bisa kemudian mengalami kehancuran ketika kemudian mereka ya sudah ada pada titik yang rendah ya sehingga rentan pemberontakan internal maupun serangan dari luar. Ini saya kira poin besarnya di sini. Kemudian saya juga kutipkan apa yang disampaikan oleh pakar yang lain, Arnold Toynbee misalnya dalam buku yang saya kira sangat populer ya, Study of History, yang kata kuncinya ya dalam konteks pasang surut peradaban ini adalah bahwa dia mengatakan civilization die from suicide not by murder. Jadi peradaban itu mati ya atau kemudian tadi turun bahkan kemudian hancur itu karena bunuh diri, artinya dari faktor internal, bukan karena pembunuhan atau bukan karena pembunuh dari luar. Jadi memang penekanannya Toynbee ini kepada aspek internal yang kemudian nanti kita kenal dengan apa yang disebut dengan creative minority ya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ya, kalau ada kelompok minoritas kreatif ya yang kemudian dia melakukan inovasi maka kemudian peradaban itu akan naik. Tetapi ketika minoritas itu kemudian nanti menjadi
rusak ya, menjadi kemudian tidak kreatif lagi, bahkan menjadi oligarki gitu ya. Maka yang terjadi itu adalah peradaban itu akan mengalami penurunan, bahkan kemudian tadi kehancuran. Kemudian berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh Will Durant. Saya kira ini juga sangat populer, sangat banyak dikaji dalam buku The Story of Civilization yang sekian banyak jilid, dan poin pentingnya menarik juga apa yang disampaikan oleh Durant bahwa a great civilization is not conquered but from without, ya, until it has destroyed itself from within. Jadi intinya bahwa peradaban-peradaban besar itu tidak ditaklukkan karena faktor yang dari luar, tetapi dia justru hancur karena kemudian faktor-faktor yang berasal dari dalam dirinya. Jadi saya kira ini menjadi satu hal pokok yang bisa kemudian nanti dijadikan sebagai bahan, sebagaimana saya akan loncat ke tahun 90-an. Di tahun 92 misalnya ada katakanlah seorang pakar sejarah sebenarnya, yaitu Francis Fukuyama, yang kemudian menulis buku yang banyak didiskusikan di tahun-tahun itu, The End of History and the Last Man. Ya. The End of Story ini intinya adalah bahwa kapitalisme sudah memenangkan pertarungan ya setelah runtuhnya Uni Soviet, dan kemudian the last man-nya itu adalah ya mereka-mereka yang mengadopsi itu. Meskipun banyak juga kemudian kritik. Salah satu kritiknya adalah dari gurunya sendiri, yaitu Samuel P. Huntington, yang kemudian menulis artikel kemudian jadi buku pada tahun 98 ini salah satu edisinya, The Clash of Civilization. Jadi adanya pertarungan atau perbenturan antar peradaban yang membawa Huntington kepada satu pertanyaan dasar, who are we, ya, untuk Amerika, gitu ya, terkait dengan identitas, kultur, budaya, dan juga kemudian hal-hal yang lain, termasuk bagaimana dia kemudian dia mentesiskan tentang apa yang disebut dengan pertarungan antara Cina, ya, Tiongkok atau Confucian dengan kemudian Islam. Jadi ini yang kemudian banyak memicu, karena kemudian dari sinilah banyak orang yang mencoba untuk menetralisir dengan yang disebut dengan dialog peradaban, bukan kemudian dengan benturan peradaban. Nah, ada buku yang menarik juga yang saya kira di tahun 99, 2011 juga, dari yang pertama itu adalah dari Jed Diamond tentang Guns, ya, James and Steel, ya. Dia mengatakan di dalam buku itu intinya adalah negara yang menguasai senjata atau guns, kemudian kuman, ya, penyakit, germs, ya, teknologi, ya, dia itu akan memiliki peluang kemungkinan menguasai negara lain. Kita bisa lihat kasus untuk kasus kuman ini saja misalnya dalam kaitan dengan virus, ya, misalnya COVID, ya, 19 itu banyak sekali kemudian negara yang kemudian diuntungkan, ya, karena kemudian penguasaan terhadap vaksin, ya, pada saat itu dan hal-hal yang terkait. Bahkan di sini kalau dulu ada tes yang untuk syarat itu tes antigen, ya, yang itu harganya yang bisa dari 2 juta di awal bisa hanya kemudian ya puluhan ribu saja, ternyata kemudian konon katanya ada yang untung sampai bisa beli jet pribadi, ya. Jadi ini secara makro ini sangat luar biasa. Kemudian apa yang disampaikan oleh Niall Ferguson tadi itu dalam bukunya yang tadi disebutkan Civilization, the West and the Rest, itu dia mengatakan bahwa intinya ada 6 apa yang disebut dengan bahasa kekinian, ya, killer apps, ya, aplikasi-aplikasi pembunuh gitu kira-kira mungkin kalau diterjemahkan secara ini, di mana Ferguson itu mengatakan satu itu adalah persaingan, competition, yang membuat Barat itu unggul, kemudian yang kedua itu revolusi ilmiah, ya, kemudian yang ketiga itu hak milik, property right, kemudian yang keempat pengobatan modern medicine, ini juga sama nanti terkait dengan persoalan farmasi dan juga imperialisasi, kemudian yang kelima adalah konsumerisme, ya, yang disebut dengan consumer society, ya, dan yang keenam itu adalah ini tesis lawas, yaitu terkait dengan etos kerja Protestan, ya, Protestant work ethic yang ada di situ. Nah, saya ingin mengatakan bahwa di antara pasang surut itu, ya, di dalam pandangan Islam antara kejayaan dan kehancuran peradaban, ya, manusia secara keseluruhan itu pasti dipergilirkan. Jadi sesuatu yang natural. Makanya kemudian faktor internal dan eksternalnya itu saja yang tentu harus kemudian menjadi pegangan bagi kita. Di dalam satu ayat di dalam surah Ali Imran misalnya ayat 140, di situ sangat jelas sekali, ya. Yamsaskum ya korhun faqat masal qauma korhum mitsluh. Ya, jika kalian pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pada perang Badar pun mendapatkan luka yang serupa. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini kata kuncinya.
dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka kemudian mendapatkan pelajaran. Ya, di mana apa? Waliya'lamallahu alladzina amanu wa yatakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya, dan supaya Allah membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebagian kalian dijadikan sebagai syuhada, ya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka dari sini bagian yang ketiga adalah bagaimana kalau begitu peluang kebangkitan peradaban Islam untuk memimpin dunia. Maka kita kembali kepada dua faktor tadi, saya kemukakan ada faktor internal Islam yang sifatnya potensial yang harus ya benar-benar bisa dikendalikan. Ya, ada 6. Yang pertama itu adalah bahwa sesungguhnya warisan sakofah dan kesadaran spiritual umat, ini saya sebut sebagai aspek ideologis ruhiyah, ini sudah lebih dari cukup, ya, bahwa Islam itu adalah sebuah pandangan hidup, sebuah panduan hidup, world view, mabda, ideologi dan seterusnya. Yang kalau itu kemudian ditopang dengan kesadaran ruhiyah atau spiritual, maka dia akan memberikan motivasi yang unstoppable untuk melakukan kebangkitan dan amal soleh. Yang kedua adalah jumlah populasi umat Islam yang besar. Ini aspek demografi. Ya, umat Islam lebih dari 2 miliar, ya, walaupun sekarang ya menurut hitungan terakhir yang paling besar muslimnya itu Pakistan, ya, dengan beberapa beda juta begitu ya kira-kira, tapi memang faktanya ini jumlah yang sangat luar biasa, ya. Tapi kita sangat ironis ketika misalnya Pakistan bisa kemudian menangkal ya rudal-rudal dari India, tapi kemudian dia tidak mampu untuk mengirimkan ya bantuannya kepada Gaza misalnya. Itu menjadi contoh bahwa populasi ini besar secara demografis, tapi juga kemudian ironis pada aspek-aspek yang sifatnya implementatif. Yang ketiga, potensi ekonomi. Saya kira ini tadi sudah banyak dibahas, ya, dan sumber daya yang melimpah, datanya luar biasa sebenarnya. Tetapi sayang sekali lagi ini juga kemudian hari ini banyak dikuasai oleh kemudian berbagai negeri-negeri yang lain, ya. Kemudian yang keempat itu potensi kekuatan militer bila disatukan. Ini aspek militer. Saya kira ini sangat luar biasa, bahkan saking luar biasanya di Indonesia pun ada mafia yang namanya mafia alutsista. Ya, karena ini negara mafia dan preman katanya, ya. Ya, yang kelima itu adalah eksistensi dan letak strategis umat Islam. Ini aspek geopolitik dan geostrategi tadi Dr. Hasbi sudah menyinggung. Saya ingin menekankan tentang aspek ya posisi strategis dan banyaknya titik sempit, ya, disebut dengan choke point itu, ya, yang kemudian ini banyak kemudian gagal dimanfaatkan oleh para penguasa-penguasa muslim. Dan yang keenam ini adalah gerakan kebangkitan dan kesadaran kolektif, aspek organisasi dan manajemen. Jadi munculnya kesadaran baru di kalangan muslim dalam bentuk gerakan-gerakan dakwah yang didukung oleh para tokoh, ulama, intelektual, pengusaha dan lainnya, yang melahirkan jejaring dan manajemen kebersamaan dalam menata dan memperjuangkan tegaknya peradaban Islam. Ini faktor internal. Faktor eksternalnya apa? Berupa tantangan-tantangan. Ada 6 juga yang saya kemudian identifikasi. Yang pertama itu adalah adanya hegemoni, ya, dan dominasi politik barat. Ini aspek kita untuk kemudian membangun kesadaran kritis, ya, karena bagaimanapun hegemoni dan dominasi itu nyata, ya, nilai-nilai sekuler dan liberal sering dipaksakan sebagai standar universal. Kemudian yang kedua stigmatisasi dan Islamofobia, ini aspek simbolik dan representasi. Bagaimana kemudian perang simbol hari ini itu juga kemudian menjadi sangat-sangat penting. Isu terorisme, ekstremisme, fundamentalisme, radikalisme itu digunakan untuk melemahkan pengaruh, ya, di dunia Islam, ya, secara global dan membatasi peran politik dari umat Islam. Yang ketiga, campur tangan asing dan destabilisasi. Ini aspek persatuan dan perjuangan. Banyak negeri muslim yang mengalami konflik, ya, bersenjata dan kekacauan politik akibat intervensi asing, baik secara militer maupun tidak langsung, yaitu ideologi maupun ekonomi. Nah, aspek yang keempat, ya, secara eksternal itu adalah ketergantungan ekonomi dan teknologi. Ini yang kemudian saya sebut sebagai tantangan dari aspek kemandirian dan kreativitas, ya, di mana kemudian tadi juga sudah disinggung tentang sistem keuangan internasional yang didominasi oleh kapitalisme global dan juga aspek-aspek teknologi dan manufaktur. Kemudian yang kelima itu adalah fragmentasi dan tidak adanya visi bersama. Ini dari aspek solidaritas dan kepemimpinan. Belum adanya visi tunggal yang menyatukan negeri-negeri muslim di tingkat global karena terkotak-kotak dengan kepentingan nasionalisme. Ini saya kira menjadi kajian yang sangat penting sehingga upaya kolektif dalam bentuk kepemimpinan global masih lemah dan terpecah. Dan yang keenam, kerusakan yang terjadi di negara-negara barat
itu sebenarnya memberikan tantangan bagi kita dari aspek kesiapan dan perubahan. Artinya kalau Barat rusak, pertanyaannya yang ganti siapa? Ya, tadi berbagai kerusakan dari sisi ekonomi sudah disebutkan, ya, tetapi sesungguhnya kita harus tampil ya dengan kekuatan alternatif, bukan hanya sekedar penonton. Saya teringat dengan apa yang disampaikan Biden ya ketika di akhir, ya kalau tadi disebutkan oleh Dr. Hatta di bagian akhir tentang bagaimana kemudian Amerika itu memegang kontrol, maka sesungguhnya siapapun presidennya, ya walaupun berbeda orientasi secara gimmick begitu ya, sesungguhnya mereka ini adalah satu sistem, karena Amerika itulah negara yang merupakan negara imperialistik begitu ya. Biden dengan tegas di tahun 22 di hadapan CEO Business Roundtable itu mengatakan there is going to be a new world order out there and we have to lead it ya. Jadi jelas keinginan Amerika itu akan ada tata dunia baru dan kitalah yang akan memimpin ya, yang itu bisa diharapkan paling tidak setiap 3 atau 4 generasi. Trump ya dengan caranya sendiri kita bisa lihat terakhir kemarin bagaimana kemudian kita dibuat sesak gitu ya, bagaimana kemudian sambutan Trump dalam satu media seolah-olah kemudian Trump itu disebut sebagai malaikat ya, ya dengan mesranya ini. Tetapi ini adalah cara dia untuk kemudian tadi menguasai dengan gimmick yang kemudian dia lakukan. Nah, apa poinnya? Untuk kembali bangkit, maka gerakan perubahan menuju peradaban Islam harus mengelola potensi tadi internal dan menjawab tantangan ya untuk mendapatkan amanat kekuasaan ya menjadi satu kepemimpinan global. Ini saya kira poinnya di situ. Nah, berkaitan dengan kekuasaan, saya ingin menginisiasi ini mungkin sebuah teori lama sebenarnya, tapi ini saya sangat menarik ya. Mungkin barangkali di antara yang hadir juga sudah banyak mempelajari terkait dengan teori kubus kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan the power of cube theory ya, intinya adalah bahwa studi tentang kekuasaan itu bisa dilihat dalam satu bentuk kubus yang terdiri dari 3 dimensi. Dimensi pertamanya itu adalah tingkat atau level, ada lokal, nasional, global. Kemudian yang kedua adalah species, ada kemudian ruang, ada yang sifatnya close, invited, claim, ada yang sifatnya bentuknya, ada yang visible, hidden, dan invisible. Penutup terakhir, kita kutipkan apa yang kemudian disampaikan oleh Lord Curzon ketika kemudian di hadapan parlemen, ya, yang intinya adalah ketika khilafah Islam yang terakhir di Istanbul itu telah dihapuskan, maka kemudian dia memberikan garis bawah bahwa ya the situation now is that Turkey is dead, ya, jadi Turki sudah mati and will never rise again, ya, tekadnya begitu. Because we have destroyed its moral strength, the caliphate and Islam. Jadi orang-orang kafir tahu betul bagaimana kemudian kekuatan Islam, maka sesungguhnya apa yang terjadi seperti yang kasus terbaru dengan Benjamin Netanyahu atau kemudian juga beberapa tokoh yang lain, itu harusnya membuat umat Islam semakin terpacu, tertantang untuk kemudian mengakselerasi proses perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rian yang telah menyampaikan pemikirannya, perspektifnya berkaitan dengan bangkit runtuhnya sebuah peradaban. Lengkap sekali apa yang beliau sampaikan kepada kita, yang intinya adalah peradaban bangkit runtuh itu terjadi secara alamiah layaknya tubuh manusia yang lahir, tumbuh, remaja, kemudian dewasa, kuat, matang, dan pada akhirnya mengalami pelemahan dan akhirnya kematian tanpa bisa diselamatkan. Baik, berikutnya kita akan ke daerah istimewa Yogyakarta, ada Dr. Yuwana Triutomo. Silakan Dokter. Terima kasih Dr. Erwin. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para intelektual muslim mabda'i, semoga Allah meridhoi amaliyah kita semuanya. Paling tidak di luar catatan saya yang secara khusus ditugaskan saya untuk jadi nutulen, mohon izin saya menyampaikan beberapa 4 poin secara poin-poin saja. Yang pertama, secara pasti fakta kapitalisme itu sedang ngerungsungi. Istilah orang Jawa, ngerungsungi itu ular yang berganti kulit, ya, sedang memperbaiki dirinya. Meski itu secara pasti begitu, ya, sejarahnya memang terus try and error terus, ya, siklik, krisis yang siklik itu terjadi terus. Meski dugaan saya, ini dugaan, hipotesis mungkin kalau dilanjutkan dengan penelitian, dari kapitalisme barat menuju kapitalisme timur,
dari Amerika menuju Cina. Wallahu alam, ini perlu pembuktian. Terus bagaimana dengan kita sebagai Islamis ya, sebagai aktivis Muslim? Tadi menurut Prof. Fahmi harus sabar dan terus belajar. Menurut Dr. Eko Rudi tadi dalam menghadapi transisi atau transformasi kepemimpinan dunia Islam termasuk di Indonesia. Yang kedua, memang secara proses sifatnya parsial. Secara proses sifatnya memang parsial. Namun secara pemikiran itu harus revolusioner, harus inkilabi. Secara revolusioner itu syahadat harus totalitas, tidak setengah-setengah begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kita aktif di pemikiran, di dunia fikriyah ya, di akademisi, penelitian dan lain sebagainya, saya kira perlu disuntik terus seperti apa yang Ustadz Arif B. Iskandar tadi sampaikan, yaitu pendekatan akidah yang sifatnya fikriyah, siyasiyah, jamiyah, lamadiyah itu. Jadi bahkan tidak sekedar transformasi pemikiran ansih dalam aspek qiyadah fikriyah, qiyadah sya'biyah, qiyadah syahsiyah. Dalam konteks ini bahkan harus transformasi epistemologis yang sifatnya bahkan ontologis, paradigmatif, dari hegemoni keilmuan, di mana metode ilmiah ini seakan-akan menjadi mitos satu-satunya jalan menuju kebenaran, menuju pada metode rasional ya, sebagai bentuk gugatan kita atas dogma relativisme yang sekarang ini menjadi hegemoni, menjadi menghegemoni dunia intelektual. Padahal itu kamuflase dari sekulerisme saja itu. Sehingga kemudian relativisme itu kita bongkar, dogma relativisme kita bongkar dengan menghadirkan metode rasional. Kemudian yang keempat, yang terakhir, maka perlu ada titik start kebangkitan atau nuktoh irtikas ya, dan potensi kebangkitan Islam itu ada di Indonesia, ada di Pakistan, ada di Turki, mungkin di tempat-tempat yang lain. Meski secara umum saya membaca tadi baik dari narasumber maupun dari para asatid, para profesor, para dokter, komentator, itu pengennya berangkat dari Indonesia, pengennya dari negeri timur ini, Indonesia. Meskipun tetap harus hati-hati dengan isu Islam Nusantara. Begitu Dr. Andi, Dr. Erwin, komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yuwanatri Utomo. Kita berikan beliau amanah untuk menutelensi, merekap semua hal yang ada yang keluar di kesempatan siang hari ini. Kenapa beliau ditunjuk? Karena memang beliau terbiasa bekerja dengan cepat. Beliau bisa menyelesaikan nutulensi sebelum mata kita berkedip. Baik, ini adalah akhir. Dr. Rizal Taufiq Rahman adalah pemapar akhir, penyampai materi terakhir dari semua forum kita ini. Saya mungkin tidak punya nyali untuk menyimpulkan acara ini, karena ada begitu banyak perspektif yang luar biasa cemerlang, khawatir kesimpulan saya nanti menghasilkan bias. Maka ini adalah tanggung jawab Dr. Yuwanatri Utomo untuk menyarikan semuanya agar tidak ada yang terlewatkan. Kita tunggu nanti paper dari beliau, naskah akademik dari beliau. Saya tidak berani menyimpulkan karena banyak yang bagus-bagus, banyak yang menarik-menarik. Maka selanjutnya demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah silaf dalam memimpin forum ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.